Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Bang Koer. Oke, malam hari ini tepatnya pukul berapa ya? Setengah 9-an lah ya. Ini saya berangkat kerja, tapi yo sih ngantuk gila. Nah, ini kayak tombol ngantuk, gawe video tipis-tipis lah kayak tombol ngantuk, jika ngantuk. Oke, di sini saya berangkat jam setengah 9 lebih. Saya melewati di daerah yang cukup padat penduduk, meskipun jam setengah 9 ini cukup padat ya. Apalagi di daerah saya ini, tepatnya di daerah Cerme, itu tempatnya anak-anak muda yang lagi nongkrong, ngopi atau sekedar merefleksikan pikiran. Dan di sini juga terdapat beberapa minimarket yang buka 24 jam dan juga warung-warung sayur yang juga buka 24 jam. Jadi nggak heran kalau di sini ya cukup padat lah untuk kendaraan-kendaraan sini. Bisa dilihat dari pencahayaan kendaraan di sekitar kita. Ya, di situ banyak sekali kendaraan-kendaraan yang masih ya cukup ramai, mulai dari motor dan juga mobil pribadi. Di sini saya untuk mencoba supaya nggak ngantuk ya, karena kalau mau berangkat kerja shift 3 ini ya lumayan ngantuk, soalnya tadi siang itu belum ada cukup waktu untuk istirahat. Jadi ya supaya nggak ngantuk juga buat refreshing otak juga ya. Oke, di sini saya memakai motor andalan saya ya, yaitu motor Bison yang kalau nggak salah keluaran 2012 kalau nggak salah ya. Ya, saya cukup senang, cukup nyaman dengan motor ini, meskipun konon katanya ya para pengguna Yamaha Bison ini tarikannya kurang katanya, tapi ya saya enjoy aja untuk pakai ini. Apa yang ada ya saya syukurin. Oke, di sini saya berada di di jalan daerah Banjarsari atau Tambang Beras, daerah sekitar situ, yang mana jalan ini selalu dilewati oleh truk-truk besar lintas provinsi yang didominan dengan transformer besar. Tapi kalau bus-bus yang antar kota, ya kalau bis yang seperti Eka Rahayu atau Sumber Rezeki atau yang lain itu sangat hampir tidak ada kalau lewat sini ya. Tapi kalau Transjatim ya masih ada. Kalau bis-bis yang antar kota yang besar-besar itu seperti Sumber Rahayu, Eka atau Mira itu kalau lewat sini itu biasanya kalau di daerah daerah barat itu macet atau ada kendala atau perbaikan, itu biasanya lewat sini biasanya. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang mungkin nggak ada apapun ya, jadi di sini ya cuma dominan mobil pribadi, motor dan truk-truk besar. Dan di sini di sebelah kanan saya itu ada tol, exit tol, masuk atau keluarnya kendaraan dari Bunder, masuknya dari sana, dan juga bisa tembus ke daerah Krian. Dan di sini juga bisa lewat Cerme sini juga bisa. Oke, di sini saya berada di Jalan Tambang Beras ya, daerah Cerme juga, masih ikut Cerme. Di sini kendaraan cukup padat ya. Kalau saya mau nyalip agak kerepotan ini. Oke, kita salip dulu mobil putih ini. Oh ya, kalau misalkan di daerah sini ada teman-teman mau rest area dulu atau istirahat sebentar, di sebelah kanan saya ini ada pom bensin, yang mana di sini itu bisa dibuat untuk istirahat sebentar, ada toilet juga, ada musola. Jadi untuk teman-teman yang mau bepergian atau touring
bisa sejenak untuk istirahat di pom tambak beras ini ya, karena ya tempatnya cukup luas untuk jadikan istirahat. Tapi kalau untuk beli air minum atau jajan mungkin di sini masih belum bisa untuk menyediakan ya, karena di sini tidak ada toko atau Alfamidi atau toko kelontong yang lain, cuma hanya istirahat saja. Oh ya, untuk teman-teman yang kalau touring itu kalau di jam-jam segini ngantuk nggak sih? Kalau saya sendiri itu ya tergantung sih, kalau siangnya saya istirahat atau paginya istirahat itu ya bisa untuk mata untuk bisa tidak ngantuk, tapi kalau tidak istirahat itu kebanyakan banyak ngantuknya sih. Dan ini di samping saya sebelah kiri ada teman-teman yang berangkat kerja shift 3 ya. Dari bajunya itu ada yang pakai helm putih, itu salah satu karyawan pabrik mie instan di Gresik di situ ya. Mungkin dia lagi shift 3, kebanyakan shift 3 memang jam segini berangkatnya. Oke, kita select dulu teman-teman kita dan mobil tangki di depan itu. Hal yang paling tidak saya suka ketika motoran itu ya itu tadi, di belakang mobil atau di belakang truk, karena untuk space untuk melihat ke depan itu sangat minim sekali, sehingga saya itu kalau di belakangnya mobil-mobil seperti itu nggak tahu kalau misalkan ada jalan berlubang atau ada polisi itu kadang saya sudah kepentok ya. Itulah kalau misalkan touring di depan mobil itu kurang enak lah kalau saya sendiri ya. Oke, kita sudah berada di daerah Desa Padek ya, mau ke arah Desa Padek. Sini mulai kendaraan agak melambat. Dan di depan ada apa kurang tahu saya. Coba kita untuk bayar sedikit sebelah kanan. Oke. Mungkin di depan ada ya apa ya, mungkin ada trouble mungkin di depan. Ini dari sebelah kanan yuk, ini ya apa namanya, agak lancar itu. Tapi kalau misalkan telat sih ya nggak telat banget sih, soalnya kan saya kan berangkatnya awal, masuk kan jam 11 masuk saya. Oh ya, untuk daerah sini itu biasanya itu digunakan sebagai jalur tercepat untuk menuju ke arah Malang atau Pasuruan, Mojokerto ya. Itu biasanya teman-teman itu pakai jalan sini, tidak ke Surabaya. Mungkin kalau dari arah Lamongan atau Tuban, Bojonegoro itu biasanya lewat sini, karena mungkin ya untuk menghindari macet di daerah Surabaya ini. Waduh, sampai ke sebelah kiri nih teman-teman. Ada apa ya di depannya? Nah itu di depan juga ada karyawan pabrik ya, depan itu sama shift 3 juga. Oh, sebelah kanan juga itu ya, macet juga sebelah kanan. Tunggu aja dulu kali ya, karena itu di sebelah kiri itu agak ada pasir-pasir itu, kompreset. Nah ini sebelah kanan nggak bisa, sebelah kiri nggak bisa ya, tunggu aja. Apa itu paling mau gak ya? Biasanya kalau di sini tuh kalau kayak gini lengah itu ya kemungkinan kecil itu ada yang mogok atau ban kempes, dan yang paling parah itu ya naudzubillah ya, itu kecelakaan. Ya kebanyakan yang mobil-mobil besar itu biasanya. Oh, sebelah kiri itu ada mobil mau isi angin kayaknya itu. Iya, sebelah kiri ada mobil mau isi angin, sedangkan yang isi angin kan sebelah kanan. Jadi ya mungkin nyebrang sedikit paling selangnya itu mungkin yang kali macet itu ya. Oke, kita lanjut. Salip aja mobil di depan.
Sambil memberikan info bagi teman-teman yang mau melewati di daerah sini ya, saya tekankan lagi, biasanya di daerah sini itu biasanya digunakan sebagai jalur tercepat untuk mengarah ke daerah Malang, Pasuruan, dan sekitarnya. Karena ya itu tadi kebanyakan di daerah Surabaya itu biasanya macet, apalagi jam-jam pulang kerja itu biasanya macet di daerah situ. Kebanyakan teman-teman yang dari arah Bojonegoro, Lamongan, Tuban itu biasanya langsung ambil daerah Cerme, Domas, Krian. Biasanya di daerah situ ya. Oke, di daerah sini kendaraannya cukup lengah ya, sehingga saya bisa sedikit cepat untuk melaju motor ini ya. Untuk teman-teman maaf ya, eh, saya kalau public speaking kurang bagus, jadi ya adanya gini. Dan juga bahasanya nggak bisa konsisten bahasa Indonesia. Kadang yo ono bahasa Jawa nih, ngoten. Nah, ini di sebelah kanan itu tadi ada arah ke daerah Betiring ya. Itu bisa langsung tembus ke daerah perbatasan Surabaya, Gresik. Nah, itu untuk teman-teman yang mau lewat situ juga bisa. Itu masuk ke kalau dari arah mana bundaran terminal itu belok kiri, itu lurus saja sampai ke arah pabrik Barata. Itu bisa tembus ke perbatasan Surabaya, Gresik. Dan itu langsung bisa ke daerah Sawilangun. Untuk yang tanya-tanya kapan touring, untuk perjalanan liburan ya mungkin saat ini masih belum ada rencana ya, karena liburannya masih belum bisa dijadwalkan karena istri saya juga masih kerja, jadi ya tunggu saja waktu untuk jalan-jalan menyusuri Jalan Pantura. Kadang kalau touring itu yang paling saya suka itu bukan tujuannya, tapi perjalanannya. Apa namanya? Melihat suasana, pemandangannya, terus melewati jalan-jalan yang belum pernah kita lewati. Itu enak gitu loh kalau saya sendiri itu. Enak. Terus kalau misalkan di daerah pegunungan-pegunungan itu juga seru juga. Dan itulah yang saya suka dari jalan-jalan itu bukan tujuannya, bukan tempat wisatanya, tapi perjalanannya yang saya suka itu. Entah bagaimana, apakah teman-teman juga sama seperti saya? Nah, di sini juga ada pom di sebelah kiri saya ya. Itu juga biasanya digunakan untuk rest area, untuk istirahat, dan di situ juga ada toko Alfamart yang biasanya untuk refill minuman atau makanan untuk mengganjal sedikit dari teman-teman yang mau istirahat, dan juga ada ya buat untuk rokok atau sekedar tidur juga bisa, karena di situ juga ada apa namanya kayak truk-truk cabai ya, truk-truk cabai itu istirahat di situ. Dan ini di sebelah kanan kiri saya itu exit tol dan juga mau masuk tol ke yang tadi saya katakan di daerah Cermi tadi yang keluarnya itu juga lewat situ bisa. Dan di suasana ini saya sudah sampai di Gresik Kota. Ya, di Gresik Kota ini masih ramai di sini. Dan di sebelah kiri juga ada mall, namanya itu kalau nggak salah Icon Mall. Oh ya, di situ ada Icon Mall, yang mana teman-teman bisa ya sedikit refreshing kalau misalkan touring ya. Refreshing atau sekedar ngadem, melepaskan capek bisa di situ. Dan di situ juga ada beberapa makanan-makanan yang menarik, tapi ya sesuai dengan keadaan kantong kita. Yang murah juga ada di sana kok. Oke, lanjut saja kita lurus ke depan. Ya, saya biasanya lewat sini kalau mau berangkat kerja di daerah apa namanya? Apa ya namanya?
daerah, kalau saya namanya itu kurang tahu juga nih. Nah itu yang di depan yang saya maksud itu, seharusnya itu nggak boleh truk-truk seperti ini tuh melintas di daerah kota ini, seharusnya nggak boleh. Apalagi di sini masih ramai, masih padat ini. Oke teman-teman, saya sudah berada di daerah Petroginia Gresik. Ya, di sini tempatnya kalau nggak salah ya itu pupuk-pupuk yang biasanya dijual beli di daerah kita, terutama daerah Gresik. Barangkali yang mau ini sekedar melihat suasana di daerah Petroginia Gresik ya lewat sini. Ini masih ramai karena di sini tempatnya pabrik-pabrik, selain pupuk ya ada juga pabrik kayu, pabrik udang, atau ya banyak sekali macam-macam pabrik di sini. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan di daerah sana, di daerahnya tidak ada pabrik, barangkali mau coba untuk ngelamar-ngelamar di daerah Gresik sini, salah satunya di sini juga banyak sekali pabrik-pabrik yang ya dikatakan bisalah untuk mencari pekerjaan. Oke, di sebelah kanan saya ini ada stadion, kalau nggak salah namanya Stadion Tridharma. Sini adalah stadionnya kebanggaan dari
Gresik juga petrokimia salah satunya. Di sini biasanya ada beberapa tim yang sering untuk main di sini atau sekedar sparring juga di sini juga pernah. Itu di depan itu masuknya ke daerah ke pabrik kawasan petrokimia Gresik. Oke teman-teman, mungkin ya sekilas cerita sedikit lah untuk itu tadi, karena saya mau mengakhiri vlog ini ya lumayan lah gak ngantuk, karena ada teman dari kalian yang mau menemani saya untuk ya sekedar melihat video saya ini sebagai obat ngantuk ya. Oke, jangan bosan-bosan melihat video saya, karena ya kalau saya itu kalau nganggur ya gini, ambil kamera motoran yang vlog kecil lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan untuk komen-komen yang bisa disarankan kepada saya silahkan komen. Kalau misalkan bisa saya lakukan, akan saya lakukan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.